mengucapkan syukur karena pada hari ini rencananya kita mendapatkan bimbingan Pak ya, bimbingan teknis mengenai pemuliabiakan tanaman kopi Pak. Kebetulan ada 5 ya Pak, 5 kan Pak? 5 KBD. 5 KBD yang hampir semuanya mengembangkan kopi gitu. Jadi memang tidak salah kawan-kawan penyuluh, Tahura, kemudian dari dinas mulai tahun ini mulai melirik kopinya, walaupun tahun kemarin sempat melirik kopi Liberica dengan Pak Dwi di tanah laut, tapi karena tahun ini terkendala COVID ini tidak bisa kita kembangkan dari dana APBD, dan pengembangan kopi di Arani ini sudah sempat kita rapatkan 2 kali, dulu rapat pertama di sini juga, kemudian rapat kedua dengan virtual, jadi mengundang beberapa dinas dan pengamat kopi, Pak Dwi termasuk, bagaimana kita bisa mengembangkan kopi Arani itu ke depan menjadi lebih baik. Kelihatan Pak dari belakang. Tani masuk. Ya, mungkin saya bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih sudah diundang ke acara ini. Perkenalkan, nama saya Pak Idil dari instansi yang kita ambil itu yang tergantung keperluannya ya. Ortotrop itu dia bagian atas, ya. Bagian atas yang bagian vertikal. Yang bagian vertikal yang kita ambil, atau menuju ke atas ya. Kalau orang-orang di kampung saya bilang ngacungit ya. Apa ngacungit? Ngacung ke langit, campur air lagi nggak usah. Oh itu konsentrasinya gimana Pak? Kenapa? Udara ini ya? Bukan ketinggian konsentrasi? Enggak apa-apa. Enggak ya? Nggak apa-apa. Nah seperti ini Pak, posisinya dalam kondisi seperti ini ya, kita masukkan pelan-pelan. Karena kalau dia tergesek dengan ini, usahakan dalam posisi dia berhenti, tancapnya berhenti, dia itu masih nempel gitu, masih nempel. Kita masukkan seperti ini ya, caranya langsung seret ya, jangan ragu-ragu, karena kalau ragu-ragu nanti dia di dalamnya masih ada udara. Ketika ada udara itu dia busuk ya. Makanya dia langsung tekan set, udah seperti ini Pak. Nah dalam kondisi seperti ini usahakan jangan gerak lagi Pak ini. Makanya pada saat kita katakanlah ini banyak nih polybagnya ya, atau ininya polytubnya, cara nanamnya pun juga harus tahu. Jadi cara nanamnya juga harus dari depan dulu, baru ke belakang ke arah sampean. Kenapa? Kalau sampean di dekat dulu, ini akan berpotensi menyentuh tangan sampean. Tangan sampean tersentuh oleh ini dan dia bergerak, dia menciptakan rongga. Ketika dia menciptakan rongga itu dia akan busuk. Seperti itu. Jadi di depan dulu, baru ke belakang. Set. Komunitas perkebunan unggulan yang menggiurkan, jadi bukan sekedar pada nasional tapi internasional gitu. Jadi pada level nasional, pada kopi udah dipakai dengan Pak Dedi yang bisa menggait apa istilah itu, yang suka-suka kopi gitu, kemudian dibudidayakan tanamannya.
Kemudian secara internasional ini adalah masa pasarnya cukup luas di Amerika, di Eropa dan sebagainya. Dan tanaman kopi ini adalah tanaman yang cukup lama tuh tahan terhadap pertumbuhannya gitu, hampir 20 sampai 30 tahun. 30 tahun. Nah, kemudian yang kita ketahui ini ada 4 jenis kopi, yaitu kopi arabica, kopi robusta, kopi liberica, dan kopi excelsa. Nah, dari 4 komoditas ini, 4 varietas ini, yang ada di tempat kita ini yang paling banyak adalah robusta. Robusta di tempat kita ini yang sudah turun temurun ini tahan ya tadi ya terhadap nematoda gitu. Ini yang pemangsa yang kadang-kadang hancur tanaman kopi kita ya, nematoda ini. Tanaman rata-rata punya masyarakat di sini adalah tanaman kopi yang dibiarkan gitu tanpa sentuhan, maaf ampun, tanpa sentuhan tangan pemiliknya gitu. Jadi seadanya aja, sedikit-sedikitnya gitu. Nah, sebaiknya seharusnya itu ya, sesuai dengan literatur itu, tanaman itu tanam umur 1,5 sampai 2 tahun itu kita bentuk dengan cara pemangkasan. Nah, kita bentuk. Jadi itu sedemikian rupa. Jadi maksudnya itu pemangkasan merupakan tindakan kultur teknik berupa tindakan pemotongan bagian-bagian tanaman yang tidak dikehendaki, seperti cabang yang sudah tua, cabang kering, cabang lain, untuk menjadikan tanaman kopi sehat, kuat, dan mempunyai keseimbangan antara vegetatif dan generatif sehingga tanaman tersebut produktif dengan baik gitu. Ya, jadi produk pertanian yang tujuan pasarnya adalah manusia. Nah, untuk saat ini, untuk catatan kami bahwa kopi itu merupakan minuman nomor 3 paling banyak dikonsumsi manusia di dunia. Ya, jadi manusia di dunia mengkonsumsi kopi itu nomor 3. Yang pertama itu apa? Yang pertama air putih, yang mineral. Wajar ya, semua orang minum itu. Yang kedua teh. Teh termasuk minuman nomor 2 terbanyak diminum. Dan yang ketiga kopi. Nah, kalau teh setelah dilihat dari kondisi lokasi itu hanya menyebar di Asia Timur seperti Cina, Jepang, Korea. Nah, sementara kopi itu menyebar di seluruh benua. Nah, ini bedanya kopi dengan teh. Dan itu kalau dari sisi harga relatif ya, jadi ada kualitas, ada harga. Kita bicara kualitas, harga akan mengikuti biasanya. Nah, jadi kalau memang seperti di teman-teman di Rantau Balai ingin tahu caranya memproses kopi yang diminati pasar nasional seperti apa, sudah itu diminati oleh pasar internasional seperti apa. Nah, kami siap mendampingi ya. Kami siap mendampingi, kita mulai dari budidaya awal sampai bicara hulu dan hilir. Nah, jadi kenapa saya kemarin dengan Pak Gede mengusulkan kita berbanyak tanaman dengan vegetatif stack? Karena kita ingin mengejar produksi. Karena kami sebenarnya ada permintaan dari luar negeri yang 2 ton per bulan ya. Untuk harga berasnya itu 100.000 per kilo. Nah, tapi tidak bisa kami penuhi. Karena bahan baku kita di Kalsel tidak cukup. Nah, itu. Ini sebenarnya ada potensi. Nah, inilah yang sebenarnya ingin kami ajak teman-teman ya. Nah, kalau saya beli 50.000 tapi dengan catatan ya, peti merah. Jadi nanti ada sortasi itu rendaman awal. Jadi buah yang tenggelam dengan buah terapung dipisah. Nah, kami tidak pakai buah terapung, ya pakai buah tenggelam. Ada seleksi, sortir. Nah, kalau itu diterapkan di desa Bian, kami siap beli. Berasnya itu 50.000 per kilo. Tapi syaratnya itu tadi disortir dulu. Jadi kami tidak menerima buah hijau ya. Nah, kalau memang masalah harga tadi saya bilang itu masalah kualitas ada harga ya kan. Nah, kalau Bapak mau jual ke kami siap menampung. Nah, tapi dengan catatan tadi. Makanya kami perlu pendampingan. Bahkan kalau panen tuh perlunya kami temenin. Oke. Coba ini berkayu ya. Berkayu ya. Jangan yang nggak berkayu. Kalau yang nggak berkayu dia masih. Nah, kalau ini kan, ini gimana? Nah, sudah pintar kok. Nah, ini diambil kok ya. Jadi mun bawa kucok pada boleh saya? Sampai Yang kucok anom tuh maksudnya jangan. Ini bisa diambil di sini langsung. Coba, ya. Di bawah daripada daun lah. Di bawah lagi apa? Makanya bisa aja kalau lagi. Komentar nih pada semangat. Pembabal itu Pak Eta sih kurang ah. Pembabal. Nah. Oke. Setelah itu dipangkas Pak, dipangkas daun-daunnya.
Pak Tapi tatak jangan kawannya. sampai kena batangnya ya. Nanti kalau kena batangnya dia lupa. Oke. Udah kayu pulang. Pangkas itu tatak sambetannya. Potong jaja. Oke. Nah, selanjutnya Wah, ini bisa berdulu dong. Bisa berdulu ini cakap daripada waran ini. Nah, yang ini nah. yang ininya nanti ini masih bisa pada saat kita mau nanam ini masih bisa disetel lagi. Kalau memang kepanjangan potong lagi ini. Ya. Nah, hasilnya ini jangan langsung dipegang begini saja atau diletakkan aja, jangan. Ini sudah menderita tanaman ini kayak gini sudah. Menderita. Sudah menderita dia. Iya. Makanya itu kita harus bawa ember yang berisi air 1/4 lah ya, airnya bersih. Itu kita rendamkan. Oh, Dia direndam di air dalam dulu. kondisi selalu basah. Ya, sehingga dia untuk mempertahankan kesegaran dari tanaman ini sendiri. Seperti itu. Ya, tapi ini kalau karena kopi bisa stek batang bisa. Ya. Stek batang bisa. Jadi bisa pohon indukan yang tua perlakuan seperti tadi bisa. Bisa. Ini kan gini aja, Pak. Langsung. Nah, ini terpaksa kita harus pakai sistem plagiotrop tadi, Pak. Jadi ini gini aja, Pak. Ini bisa kan? Pengambilan ini Bang Pak, apakah di waktu ini kan kembang? Nah, waktu mengambil ininya Kalau itu nggak pengaruh, Pak. Oh, nggak pengaruh. Sepanjang kan kita kan cuma mengambil ininya, mengambil kondisi yang kita ambil. Nah, jadi nanti setelah kita ngambil stek batang berakar dari pohon induk yang tunas air kata Bang Edgar itu, ya kalau kami nyebutnya itu tunas batang. Nah ini kita kasih perangsang. Perangsang tadi ada yang bubuk, ada yang cair kan. Yang tradisional ada juga tai sapi, kencing sapi atau lidah buaya yang biasa kami pakai. Nah itu nanti ditancap nih ke media polybag. Nah tapi polybagnya tetap dibolongi dulu. Tancap baru dipadatkan. Nah itu nanti umur sebulan dia sudah keluar tunas di sini. Nah ini contohnya. Ini tunas. Kami nyebutnya ini tunas batang. Nah, ini kita potong. Nah, kita ambil. Nah kalau dia ada cabang seperti ini, cabang baru, nah kita ambil di bawahnya, di ketiaknya. kita kerja atas lah. Ini ada lagi. Nah ini kita bisa dapat banyak dari satu tunas batangnya, kita bisa dapat 6 sampai 5 atau Itu kelebihannya. kelebihannya. Nah, dari perlakuannya sama, daun ini kita kurangi. Ya. Nah ini saya praktekkan sendiri di rumah, umur 1 tahun 4 bulan segini masih pohonnya itu sudah berbunga. Berbunga itu kan indikasi dia sudah belajar buah. Ini yang lah yang sudah tua lah diambil lah. Iya, jadi yang sudah buah. tunas air atau stek batang. Nah sampai dengan keudahan yang lembek ini, yang pertumbuhan baru nggak bisa dipakai lagi, dia kayu. Dia otomatis nggak bisa, kalau dicoba nanti dia mati. Nah itu tuh yang hasil tuh. Patah. Tapi atasnya kencang, Pak ya. Oke. Kalau perlu bisa di sini. Mana cangkul? Cangkul. Nah, anggap itu kita buang, Pak. Dan ini kita bisa kambil nih anunya nih. Apakah dijadikan stek pucuk? Di sini Sokop sudah siap nih, Pak. Sokop sudah siap. Kita ambil nih. Lagi Terus, Pak. Terus nah jadi yang
yang Ini yang ke atas ini Pak kita buang Pak ini Pak. turun di atas sana tuh banyak berarti. Ujung situ. Ini Pak, ini Pak, ini Pak. Ada sampai itu Pak Ejar. Ada sampai Pak Ejar. Jantur letak lemparan aja gitu. Satu daun kita bisikan 2. Ini kita bagi 2. Kita bagi 2. Kemudian ini Pak kita bisa langsung dicelupkan di perangsang tadi. Nah, kemudian kita siapkan sudah. Kita buang nih Pak. Ini baiknya pakai gunting biasa Pak. Gunting biasa. Apa Jan? Gunting biasa. Ini ke Pak? Ada. Lambatnya Pak. Nah Pak. Sama dengan perlakuan tadi Pak. Kita celupkan di air, kita siapkan perangsang. Kita bulan langsung. Sampai ini Pak, sampai tangkalnya Pak. Sekitar 1,5 cm lah. Nah, kalau jadi sekitar 3 bulan ada tunas baru Pak. Ini akan layu Pak, akan kering. Di sini Pak. Di atas. Jadi kalau dari kualitas Pak kira-kira kalau kita memakai bibit yang seperti itu tadi Hampir sama Pak. bersama. Tapi cepatan stick.